Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Ridho Riyadi selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini tanpa halangan apapun. Salawat serta salam tak luput kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin Allahumma amin. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Konsep Agama dan Toleransi Beragama. Saya Maya Lamianing 2121277 yang bertugas sebagai moderator dan pemateri kedua, serta Mbak Lulu Ilmaknu NIM 2121097 yang bertugas sebagai pemateri ke-1. Selanjutnya, materi ke-1 yang akan dibawakan oleh Mbak Lulu Ilmaknu, saya persilahkan. Materi yang pertama yaitu konsep agama secara etimologis. Secara etimologis, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. Kata ini tersusun dari kata a dan gama. A yang berarti tidak, sedangkan gama berarti berjalan atau berubah. Jadi, agama adalah tidak berjalan atau tidak berubah. Sedangkan menurut Haji Muhammad Said, sejalan dengan pendapat itu, Harun Nasution menurutnya satu pendapat mengatakan bahwa kata itu tersusun dari dua kata, yaitu a yang berarti tidak, sedangkan gama yang berarti pergi. Jadi, agama berarti tidak pergi atau tetap di tempatnya. Sedangkan menurut Kiai Haji Thaib Abdul Mu'in berpendapat bahwa kata agama yang mana a berarti tidak dan gama berarti kocar-kacir. Jadi agama berarti tidak kocar-kacir. Dalam artian agama itu teratur. Sedangkan menurut Kiai Haji Zainal Arifin Abbas dan Siti Ghazalba berpendapat bahwa istilah agama dan religi serta al-din itu berbeda-beda antara satu dan lainnya. Menurut Ghazalba menjelaskan bahwa al-din lebih luas pengertiannya daripada pengertian agama dan religi. Agama dan religi hanya berisi ajaran yang menyangkut aspek hubungan antara manusia dan Tuhannya saja. Sedangkan al-din berisi dan memuat ajaran yang mencakup aspek hubungan antara manusia dan Tuhan dan hubungan sesama manusia. Secara istilah, pengertian agama, tidak ada pengertian agama itu yang benar-benar memuaskan. Oleh karena keragaman agama itu sendiri. Sehubung dengan itu, pengertian berikut ini adalah beberapa pendapat dari pakar yang sudah barang tentu menurut sudut pandang mereka masing-masing. Menurut Fraser berpendapat bahwa agama adalah sebagai perdamaian atau tindakan mendamaikan dari kuasa-kuasa atas kepada manusia yang mana dipercayai mengatur dan mengontrol alam raya dan kehidupan manusia. Kemudian, Malevich mengemukakan bahwa agama adalah sistem interaksi kepercayaan dan perbuatan yang didasarkan atas adat istiadat atau kebudayaan suatu masyarakat yang secara bersama-sama percaya kepada kuasa subnatural yang suci. Sedangkan Thaib Thohir Abdul Mu'in mengemukakan pengertian agama sebagai suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal untuk dengan kehendak dan pilihannya sendiri mengikuti peraturan tersebut guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
Selanjutnya yaitu unsur-unsur agama. Harun Nasution mengemukakan unsur-unsur penting yang ada dalam agama. Yang pertama yaitu kekuatan gaib. Artinya, manusia merasa dirinya lemah dan berhajat kepada kekuatan gaib tersebut sebagai tempat meminta tolong. Yang kedua yaitu keyakinan manusia bahwa kesejahteraannya di dunia dan hidupnya di akhirat tergantung pada adanya hubungan dengan kekuatan gaib. Yang ketiga yaitu respon yang bersifat emosional dari manusia. Dan yang terakhir yaitu paham adanya yang kudus, secret, dan suci dalam bentuk kekuatan gaib dalam kitab yang mengandung ajaran-ajaran agama yang bersangkutan dan dalam bentuk tempat-tempat tertentu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Maya Alamia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian toleransi umat beragama. Secara etimologis, toleransi berasal dari bahasa Inggris toleration, dalam bahasa Indonesia menjadi toleransi, dalam bahasa Arab disebut al-tasamuh, yang berarti antara lain sikap tenggang rasa, teposeloror, dan sikap membiarkan. Sedangkan secara terminologis, toleransi adalah sikap membiarkan orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingannya. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi diartikan sebagai sikap atau sifat menenggang, menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan. Yang pertama, menurut Mukti Ali, toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare yang berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang lain berpendapat berbeda, berhati lapang dan tenggang rasa, atau teposeliro dalam bahasa Jawanya, terhadap orang yang berlainan pandangan, keyakinan, dan agama. Yang kedua, menurut Bait, toleransi adalah kesiapan dan kemampuan untuk batin untuk kekerasa bersama orang lain yang berbeda secara hakiki, meskipun terdapat konflik dengan pemahaman Anda tentang apa yang baik dan jalan hidup yang layak. Dalam percakapan sehari-hari, di samping kata toleransi juga dipakai kata tolerer yang berasal dari bahasa Belanda, berarti memperbolehkan, membiarkan, dengan pengertian membolehkan atau membiarkan yang pada prinsipnya tidak perlu terjadi. Jadi, toleransi mengandung konsensi ialah pemberian yang hanya didasarkan kepada kemurahan dan kebaikan hati, dan bukan didasarkan kepada hak. Kemudian, fungsi agama menurut Al-Quran. Yang pertama, yaitu memberikan informasi kepada umat manusia bahwa Tuhan itu Esa. Yang kedua, mengontrol perilaku manusia, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun kepada sesamanya. Yang ketiga, mendidik manusia agar berlaku jujur dan bertindak adil dalam segala hal. Yang keempat, yaitu mendidik manusia agar bersikap sombong dan bersifat dendam. Yang kelima, menanamkan sifat sosial kemasyarakatan yang tinggi terhadap sesamanya. Yang keenam, mendidik dan memotivasi kepada pemeluk agama untuk menumbuh kembangkan sikap tolong-menolong. Yang ketujuh, agama merupakan motivator, dinamisator, stabilator dalam diri manusia, hingga senantiasa melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Yang ke-8, mendidik manusia agar dapat memilih dan menentukan akidah yang tepat dan benar-benar sesuai dengan fitrah manusia. 9, memberi motivasi agar manusia menuntut ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun umum. Yang ke-10, untuk membina akhlak dan persaudaraan intern antar umat agama dalam kehidupan masyarakat agama. Suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan didayagunakan untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat luas umumnya.
agama dan fitrah manusia di dalam Al-Quran. Manusia memiliki fitrah keagamaan tersebut, yakni agama adalah kebutuhan fitrah manusia. Fitrah keagamaan inilah yang melatar belakangi perlunya manusia pada agama. Oleh karenanya, ketika datang wahyu Tuhan yang menyeru manusia agar beragama, maka seruan tersebut memang amat sejalan dengan fitrahnya itu. Ajaran tentang toleransi. Ajaran tentang toleransi. Yang pertama, Islam. Islam menebarkan kasih sayang di muka bumi ini. Terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Yang kedua, Kristen atau Katolik, yaitu cinta kasih terhadap sesama yang tertulis dalam Alkitabnya Markus 12 28-34. Buddha, yaitu kehendak baik terhadap semua makhluk, terdapat dalam Dhammapada Syair 5 dan 201. Terakhir, Konghucu, yaitu kebaikan, kebajikan dan cinta kasih, terdapat dalam 5 sifat mulia Wuchang. Problem toleransi. Yang satu, kesenjangan sosial budaya, ekonomi politik, pendidikan. Yang kedua, perbedaan interpretasi penafsiran teks kitab suci. Yang ketiga, klaim kebenaran, berebut klaim konsep keselamatan takdir. Yang keempat, lemahnya lembaga-lembaga yang berkompeten dalam mengelola negara dan masyarakat. Dari pemaparan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa agama yang pada hakikatnya adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, maka sangat perlu dipahami secara seksama oleh setiap manusia. Secara bahasa, perkataan agama berasal dari bahasa Sanskerta yang erat hubungannya dengan agama Hindu dan Buddha, yang berarti tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi turun-temurun. Adapun kata din mengandung arti menguasai, menundukkan, kepatuhan, balasan atau kebiasaan. Menebar kasih sayang antara sesama adalah wujud lain dari semangat toleransi sejati atau pluralisme, yang di dalamnya terdapat spirit kemanusiaan yang universal. Dengan menjunjung tinggi keberagaman yang ada, terutama dalam konteks keindonesiaan. Keberagaman yang otentik mewujud pada sikap-sikap kepedulian sosial atau filantropi tanpa membedakan kelompok atau golongan atau keyakinan agama. Beragama identik dengan menghadirkan Tuhan atau omnipresent di berbagai ruang dan waktu. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Saya Maya Alamnya NIM 2121277 dan Mbak Lu'lu Ilmaknun NIM 2121097 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.